Selamat siang Bu Anggi, gimana kabarnya? Selamat siang Bu Rospati, sehat Bu? Bu Rospati sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat. Mohon maaf nih Bu Anggi, mengganggu waktunya sebentar ya Bu. Eh, ada yang bisa saya bantu Bu Rospati? Begini Bu Anggi, saya itu ingin sharing tentang kesulitan saya mengatur waktu dalam mengerjakan tugas-tugas akhir-akhir ini. Jadi tugas saya itu sangat beragam Bu. Mengerjakan LMS yang PGP, kemudian masih juga tugas pembimbingan siswa, kemudian tugas administrasi BK, masih juga PPDB, persiapan MPLS, kemudian mengatasi siswa yang bermasalah, dan ada berbagai macam laporan tentang perilaku siswa. Jadi saya tuh kadang merasa kewalahan dalam menghadapi berbagai macam tugas yang menumpuk dan terkadang ada juga tugas dengan batas waktu yang sudah ditentukan seperti tugas yang ada di LMS PGP itu, Bu. Oke, jadi tujuan perbincangan kita hari ini mau membicarakan tentang kesulitannya Bu Rospati dalam mengatur waktu dan mengerjakan tugas-tugas tersebut ya Bu ya? Betul sekali, Bu Anggi. Saya itu sampai pusing dan kewalahan, Bu, untuk mengaturnya. Oke, baiklah. Tapi ini kan pas jam istirahat ya Bu ya. Kita hanya memiliki waktu yang lumayan singkat nih Bu Rospati. Kira-kira kita langsung aja. Apa hasil yang Bu Rospati ingin dapatkan dari pembicaraan kita ini? Tentu saja biar saya mampu mengatur waktu dengan baik, Bu. Sehingga tugas-tugas yang telah dibebankan pada saya itu bisa tercapai, terselesaikan sebelum due date dan tugas-tugas yang lain juga bisa terselesaikan dengan baik. Oke, sejauh ini nih Bu Rospati, bagaimana langkah yang sudah Bu Rospati lakukan untuk mengatasi kesulitan dalam mengatur waktu terkait penyelesaian tugas-tugas yang Bu Rospati miliki tadi? Saya sudah berusaha membuat time schedule, kemudian membuat rundown acara atau kegiatan, membuat catatan-catatan kecil, dan meminta rekan sejawat untuk mengingatkan agar semua terlaksana dengan lancar. Terus bagaimana Bu hasilnya? Saya merasa belum maksimal, Bu Anggi, karena salah satu tugas biasanya saya selesaikan, sementara masih ada tugas-tugas lain yang belum sempat tersentuh sama sekali malahan. Oke, jadi belum maksimal ya, Bu, ya? Masih ada aja tugas yang belum terselesaikan? Iya, Bu Anggi. Dan saya itu jadi kepikiran, saya pengennya tugas saya itu ya selesai dan tidak membebani pikiran saya begitu. Ini nih yang menarik nih, Bu. Tugas yang tidak terselesaikan jadi mempengaruhi pikiran. Sejauh mana nih, Bu, itu berpengaruh? Jadi efek dari banyaknya tugas yang tidak terselesaikan, tugas yang menumpuk, itu membuat saya itu kurang bisa tidur nyenyak, Bu Anggi. Kurang bisa fokus dalam bekerja. Kemudian ya akhirnya berpengaruh terhadap kesehatan saya. Terus, kira-kira bagaimana caranya Bu Respati untuk mengatasinya? Ya, saya berusaha menerapkan kesadaran penuh, mindfulness ya, dan Ya. kembali meluruskan niat atas tugas-tugas saya, meyakinkan diri saya bahwa ini tuh ya memang sebuah konsekuensi atas pekerjaan saya. Oke, bagus Bu. Saya sependapat dengan Bu Respati. Nah, kira-kira masih ada faktor lain nggak yang menyebabkan Bu Respati kesulitan untuk mengatur waktu dalam mengerjakan tugas? Begini Bu, terkadang saya itu kebetulan menerima tugas itu ya bersamaan, jadi datangnya itu bertubi-tubi. Nah, misalnya nih, ada tugas di LMS dengan due date beberapa hari. Kemudian di waktu yang sama saya juga
mendapatkan tugas untuk menyusun proposal kegiatan. Itu hanya 1 hari. Dan kemudian Mhm. di sisi lain, saya harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan siswa, mungkin kayak keterkaitan apa, ketidaksesuaian pilihan siswa dan orang tua, padahal anak itu sudah diterima. Jadi kan saya harus segera menyelesaikannya, begitu Bu Anggi. Oke, kita lihat nih Bu, bila diizinkan ya Bu Respati ya, kalau boleh tahu nih, kemampuan manajemen waktu yang Bu Respati miliki saat ini, dari skala 1 sampai 10 ada di posisi angka berapa ya? Terkait juga dengan berbagai macam tugas yang harus diselesaikan. Menurut saya nih ya Bu ya, jadi manajemen waktu yang saya miliki itu ya kira-kira masih di angka 5 atau 6 gitu dari 10 Bu Anggi. Oke, kira-kira nih ya Bu Respati, target yang ideal terkait manajemen waktu bahwa di angka itu Bu Respati dianggap mampu untuk menyelesaikan berbagai tugas yang dibatasi dengan due date. Target saya itu ya paling tidak ada di angka 8 Bu. Jadi di angka 8 itu menurut saya angka ideal, di mana itu saya secara profesional mampu menyelesaikan tugas-tugas sebelum batas waktu yang telah ditentukan dan secara personal saya bisa terlepas dari beban psikologis dari tugas-tugas itu Bu Anggi. Oke, kalau menurutnya Bu Respati nih, hambatan atau kesulitan apa yang dihadapi dalam mengatur waktu tersebut? Gini, jadi saya itu terkadang suka menunda pekerjaan Bu, ya. Saya tuh merasa bahwa ya nantinya itu semuanya tugas bakalan terselesaikan. Tapi ternyata setelah beberapa lama saya lalui, proses suka menunda pekerjaan tersebut itu malah saya sendiri kewalahan dan bahkan semakin berat untuk menyelesaikannya. Semua tugas akhirnya makin menumpuk dan tidak satu pun yang terselesaikan tepat waktu. Oke, untuk mengatasi hambatan-hambatan yang sudah Bu Respati jelaskan tadi, kira-kira strategi apa nih yang akan dilakukan untuk bisa mengatur waktu sehingga tugas-tugas bisa terselesaikan, Bu? Ya, bila mendapatkan tugas itu ya sebisa mungkin saya akan langsung menyelesaikannya dan tidak menunda. Kemudian karena semakin saya menunda, makin banyak beban yang ada di pundak saya. Oke, berdasarkan penjelasan tadi ya, Bu, kira-kira apa yang akan menjadi prioritas utama dari Bu Respati? Untuk saat ini sepertinya karena LMS yang ada due date-nya, selalu ada due date, itu mungkin akan jadi prioritas utama saya, Bu. Oke, kira-kira yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini agar mampu mengatur waktu apa, Bu? Mungkin saya bisa setting timer, setting pengingat alarm lah ya Bu di HP, Ya. kemudian membuat note yang mungkin saya tempelkan di dinding ya, di dinding kamar. Kemudian 2 hal tersebut mungkin bisa membantu saya untuk bisa lebih mengingat tugas-tugas apa yang harus saya selesaikan. Oke, kita lihat secara keseluruhan, Bu, sekarang. Untuk bisa mengatur waktu atas berbagai tugas yang Bu Respati lakukan tadi, kira-kira butuh waktu berapa lama, Bu? Sebenarnya kalau misalnya benar-benar kita serius ini ya Bu ya, itu untuk tugas LMS sendiri 1 sampai 2 hari sebelum due date dan 2 mingguan untuk tugas-tugas lainnya. Oke, menurut Bu Respati nih ya, apa indikator keberhasilan untuk mampu mengatur waktu? Saya mampu menyelesaikan tugas sesuai target yang ingin saya capai. Oke, Bu Respati.
Bagaimana dengan komitmen Ibu atas rencana-rencana tersebut yang sudah dijelaskan? Saya akan mengubah mindset saya dari menunda tugas menjadi segera menyelesaikan tugas. Oke, sekarang siapa yang bisa membantu Bu Respati untuk bisa berkomitmen dengan rencana-rencana tersebut? Menurut saya, yang jelas saya sendiri ya, dan mungkin dibantu rekan sejawat atau keluarga yang mungkin selalu bisa untuk mengingatkan dan juga butuh perlengkapan seperti catatan atau HP untuk sebagai setting alarm atau timer atau mungkin untuk memo ya Bu ya, yang Ya, apa tugas yang harus saya selesaikan. oke. Apa yang Bu Respati dapatkan nih dari pembicaraan kita hari ini? Saya merasa lega, kemudian saya juga memperoleh banyak sekali poin penting yang dapat membantu saya untuk mengatur waktu demi selesainya tugas-tugas saya, Bu. Jadi mengubah mindset saya dari menunda menjadi menyegerakan, kemudian menyeting pengingat di HP. Selain itu, membuat catatan yang bisa ditempel di dinding, kemudian melibatkan orang lain seperti rekan sejawat atau keluarga untuk dapat membantu mengingatkan saya dan juga tentunya harus ada komitmen yang kuat dari diri saya sendiri. Nah, sekarang kapan Bu Respati kira-kira mau memulai rencana tersebut? Mungkin mulai besok pagi ya Bu ya, saya akan mulai menjalankan apa yang menjadi rencana saya. Oke, baiklah Bu Respati. Saya kira cukup ya perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu besok. Saya juga ingin tahu progresnya Bu Respati sampai mana ini. Baik, terima kasih banyak Bu Anggi. Semoga kedepannya saya mampu mengatur waktu untuk tugas dan juga kewajiban saya agar bisa selesai keduanya. Gitu Bu Anggi. Oke, oke Bu Respati. Ya, terima kasih Bu Anggi. Sama-sama.